warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi dengan podcast Abah dan Uma. Luar biasa ya, dengan hostnya tentunya luar biasa, saya Ida Fitri Aswandi. Nah, kalian semua sehat-sehat ya, di channel YouTube kita dan juga di TikTok kita ya. Ada kita live dua-duanya, oke? Nah, kita hari ini ada narasumber yang luar biasa tentunya ya. Luar biasa, setiap sesi menemani kita, oke? Yang paling viral, yang paling ngehit. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Abah ya, hari ini Abah ya. Alhamdulillah. Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam ya. Oke, Sayyidul Ayyam. Nah, ini kita ada podcast sederhana kita. Podcast apa namanya? Podcast sederhana bersama Abah dan Uma. Abah dan Uma, gini ya. Abah dan Uma. Luar biasa ini jinglenya kita ya. Luar biasa tagline-nya gitu ya. Sebelum nanti Abah bertugas untuk khutbah Jumat seperti biasa, tugas rutin. Rutin ya, setiap hari Jumat itu ya. Nah, kita ada podcast beberapa menit ini ya, luar biasa. Hari ini luar biasa, temanya sesuai dengan Gen Z ya, sesuai dengan Gen Z, makanya simak yang ini apa, Gen Z, silahkan gabung ya di channel kita ya. Hari ini temanya luar biasa, cinta dan ta'aruf. Masya Allah ya, cinta dan ta'aruf gitu ya. Bagaimana nanti cinta dan ta'aruf itu diatur dalam Islam, diatur dalam agama kita. Bagaimana kita seharusnya menjadi perempuan, menjadi laki-laki juga, nah gitu yang luar biasa ya, menurut Islam, agar nanti sesuai dengan koridor agama kita tentunya ya. Dan nanti akan menjadikan keluarga tentunya ya, kita puncaknya itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, luar biasa ya, dalam ikatan suatu pernikahan gitu ya Abah ya. Betul sekali. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita yang luar biasa, ada Abah Safriza. Silakan Abah. Baik, terima kasih untuk Uma ya yang telah menemani kita, yang telah membuka podcast sederhana kita. Abah bersama Abah dan Uma, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Uma ya, pada pagi hari ini kita berdua bisa menyapa seluruh follower, seluruh viewer baik yang ada di channel YouTube kita di Abah Safrizal TV atau Ustadz Safrizal TV, dan juga di TikTok kita. Di TikTok kita ini @Ustadz Safrizal ya. Terima kasih semuanya sudah stay tune, semuanya saat ini lagi santai. Kita ngaji bersama, kita ngobrol bincang religi ya. Santai kita pada pagi hari ini di Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumat, sebelum nanti kami melaksanakan tugas rutin, yaitu menjadi khotib dan imam di salah satu masjid yang berada di kawasan Sidoarjo. Alhamdulillah, tentunya alhamdulillah sehat ya Uma ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kita pagi-pagi sudah ada rutinitas yang apa ya, luar biasa. Sholat subuh, kita baca Al-Quran bentar, terus kita ganti baju olahraga, akhirnya kita jalan-jalan kita. Jalan-jalan itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk selalu sehat ya. Jadi berapa langkah setiap hari Abah? Setiap langkah kita tahu sendiri bahwa Uma ya, bahwa ini dokter juga sangat menyarankan ya, minimal kurang lebih 4.000 langkah. 4.000 langkah setiap atau hari kurang ya, lebih 3,5 kilo. 3,5 kilo konsisten ya. Itu setiap hari kita itu konsisten. Ya, ikhtiar kita untuk sehat gitu ya. Yang penting itu kan istiqomahnya Uma ya. Jadi nggak perlu juga ngapunten, mohon maaf ya, kita jalan 10 kilo tapi besok enggak. Nah, itu jangan sampai itu malah membuat tubuh kita nantinya itu enggak apa namanya? Enggak matching dengan apa yang kita lakukan. Artinya sehat itu
mahal harganya, apalagi sakit juga mahal banget ya. Makanya kita harus berikhtiar, kita rawat diri kita, tubuh kita ini untuk selalu sehat ya. Karena semuanya ini titipan, mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan, kaki kita, semua kulit kita ini titipan. Wajib merawat. Nah, seperti contoh orang penjaga parkir itu Umaya, itu kan dititipi sepeda motor, dititipi mobil, dititipi apapun ya. Nah ini kan mereka itu memang pikirannya adalah cuma dititipi, tapi ada tanggung jawab yang besar di situ. Jadi tidak boleh sembrono. Ya. Mobil juga nggak boleh lecet ya, motor pun juga nggak boleh lecet. Jangan sampai dicuri gitu ya. Dijaga baik-baik. Itu namanya adalah mensyukuri setiap anugerah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi setiap pagi boleh nih jadi inspirasi, jadi motivasi, boleh ditiru, monggo silakan ya. Harus berolahraga. Betul. Gitu ya. Minimal 4.000 langkah setiap hari ya. Padahal dokter mengatakan 1.000 langkah itu tanpa alas kaki itu sudah bagus. Ya. Nah, tapi cuma memang kita lebih tidak apa-apa. Yang penting konsisten, yang penting terus ya. To be continue, berkelanjutan ya. Itu yang penting. Insya Allah tubuh kita kuat ya. Ya, jangan lupa juga rajin check up. Masya Allah udah kayak dokter ya mengingatkan terus. Tidak apa-apa, nggak harus dokter. Rajin check up juga. Oke, rajin check up. Ya 6 bulan sekali lah ya. Sekali boleh. Supaya ada warning ya. Betul, makanan, aktivitas yang terlalu berlebih, tidur pun gitu juga diatur semuanya. Oke, kita balik ke laptop ya untuk cinta dan ta'aruf. Cinta dan ta'aruf itu seperti apa sih sebenarnya dalam Islam itu? Sebetulnya kalau berbicara cinta itu kan tumbuh ya, tumbuh dan berkembang. Itu kan karena memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa cinta dikasih sama Allah ya? Rasa cinta ini kita nggak minta ya, tapi memang ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk tiba-tiba itu ada dalam hati kita. Hati itu di sini letaknya ya. Hati itu jantung ternyata Umar. Bukan kalau yang orang bilang hati itu yang merah itu namanya adalah limpa ya. Kalau medis memang hatinya di sini kadang-kadang. Tapi kalau dalam hal percintaan yang viral itu memang di sini. Makanya kan kalau ada orang ini senang melayani Anda itu kan di sini, bukan senang melayani Anda gitu Umar. Aneh ya, senang melayani Anda Bapak Ibu. Jadi ini terima kasih. Intinya itu kalbu itu kolbun, daripada kolb itu jantung, bukan hati yang merah itu bukan Umar sebetulnya ya. Jadi bukan yang hati yang warnanya merah, hati itu bukan. Jadi hati itu adalah jantung, di mana ada perasaan ya, tumbuh kembangnya antara orang itu suka dan nggak suka, pikiran punya rasa mahabbah dan sebagainya, itu timbul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rasa itu, tidak usah diminta ya. Nah kalau memang cinta itu kita bisa memelihara dengan baik, kita tahu bahwa cinta itu kok datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya cinta itu tidak akan pernah kita kotori dengan segala sesuatu yang notabene adalah mengandung unsur ma'asyi ataupun maksiat. Nah, itu Umar. Betul sekali. Nah, untuk saat ini kita lebih membahas tentang kalau cinta sudahlah, kita nggak usah membahas karena memang cinta itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita bahas saat ini adalah pacaran atau ta'aruf. Pacaran atau ta'aruf ya. Nah, ini untuk anak-anakku sekalian ya, sahabat-sahabat Safrizal yang notabene Gen Z ya, generasi Z ya, ada lagi generasi yang selanjutnya ya Om ya. Nah ini banyak sekali. Jadi berhati-hatilah dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, apakah itu tergolong pacaran atau ta'aruf gitu ya. Kalau ta'aruf ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau pacaran ini haram hukumnya. Kenapa saya mengatakan haram? Nanti kami akan ulas bagaimana ataupun perbedaan daripada yang namanya ta'aruf dan juga pacaran. Nah, pertama ya, ta'aruf itu tujuannya sebetulnya itu hampir mirip dengan pacaran ya. Kalau di dunia Islam itu tidak ada kata-kata pacaran. Rasulullah tidak pernah mencontohkan pacaran, tapi
Rasulullah itu mencontohkan yang namanya ta'aruf. Ta'aruf ini dari bahasa Arab, yaitu dari kata awalnya adalah arofa. Arofa itu adalah mengetahui, Umaya, mengetahui. Jadi ta'aruf itu artinya adalah ingin saling mengetahui antara dua sejoli ya, mengenal ya, yang akan meneruskan hubungan tersebut itu ke jenjang yang dihalalkan oleh Allah, yaitu an-nikahu ya. Nikah. Tujuannya sudah jelas, nikah. Setelah selesai ta'aruf, khitbah, terus nikah. Ya, gitu, jadi ta'aruf dulu. Nah, makanya kalau ada laki-laki sama perempuan ini ya, hati-hati anak-anakku sekalian ya. Kalian harus berhati-hati mendefinisikan yang namanya ta'aruf dan juga pacaran. Jadi intinya kalau pacaran itu jangan, karena memang itu tidak diajarkan oleh agama kita. Tetapi ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf ini pengen saling kenal antara siapa? Kedua belah pihak, dan dia itu melibatkan walinya, wali daripada si wanita tadi itu. Keluarga, betul. Gitu, contohnya ya, seperti itu ya. Kalau pacaran kan memang berdua-duaan ya, Masya Allah. Iya, ya pacaran ya segitu tuh, ngapain aja berduaan gitu. Pernah, tapi berdua-duaan. Betul. Tapi bisa terjerumus kalau berdua-duaan. Iya, ini bahaya sekali. Ya. Pertama, kita bahas tentang yang namanya tujuan daripada ta'aruf ini sendiri ya. Tujuan daripada ta'aruf ini sendiri adalah menuju pernikahan ya, saling mengenal untuk mengetahui kesesuaian antar calon pasangan, ya kan? Jadi memang untuk mengetahui sesuai nggak kira-kira. Jadi memang kadang-kadang orang Jawa itu dulu nenek moyang kita bilang ada bibit, bobot dan juga bebek. Ini ternyata memang kalau dikaji ini luar biasa ya. Orang itu harus punya bobot, terus punya bebek dan juga bibit. Nah semuanya ini bibitnya dari mana? Mohon maaf ya kan. Bukan kok kita menjas anaknya orang kafir mesti harus kafir, anaknya orang yang nggak sot mesti nggak seperti itu. Jadi memang bibit itu perlu juga dicari Artinya kita mencari bibit yang notabene adalah sudah keluarga baik-baik, sudah keluarga yang notabene itu ada dekat dengan Allah, gitu kan? Kelihatan, itu sudah kelihatan. Oh, si fulanah ini adalah keturunan daripada siapa, gitu kan kelihatan. Makanya yang namanya dzurriyyah itu penting sekali. Makanya Rasulullah itu Rasulullah sendiri itu kan bukan dari keluarga yang tidak kredibel. Nah, Quraisy yang Quraisy yang ternama. Rasulullah itu keturunan daripada kaum Quraisy, tapi yang ternama gitu bukan dari hamba sahaya, mohon maaf, bukan dari hamba sahaya, bukan dari yang notabene itu nggak punya kredibilitas. Rasulullah itu dari yang ternama betul. Makanya yang namanya bibit itu perlu sekali ya, perlu dicari yang terbaik. Dalam tanda kutip bukan bibit daripada orang kaya loh ya. Nggak harus orang kaya. Tetapi apakah boleh kita memilih seseorang yang dari keturunan yang baik-baik ke yang kaya? Boleh. Karena memang orang kaya itu mohon maaf banyak juga yang bisa dilakukan untuk mempunyai manfaat kepada orang lain. Betul sekali ya. Kita bisa bantu. Betul. Betul sekali. Jadi ta'aruf tujuannya itu kita keep ta'aruf bahwa tujuannya adalah saling mengenal supaya kedua belah pasangan tadi itu, dua sejoli ini yang pengen memadu kasih pada saat nanti sudah halal ini cocok atau tidaknya ya. Wali, keluarga gitu. Kira-kira cocok enggak dengan ini? Karena memang juga mohon maaf prejengan ataupun packaging itu juga penting Tapi walaupun ya kalau di negara-negara yang Islami itu ya, itu kan memang untuk wanita ditutupi dulu pakai cadar, pakai niqab ya. Tetapi kalau di Indonesia ini ya enggak apa-apa, wajah itu bukan termasuk aurat. Jadi bolehlah memandangi, tapi yang jelas bukan untuk mandang yang notabene mengandung syahwat ataupun intim, tetapi pengen tahu dulu. Mohon maaf, karena memang banyak sekali ya orang-orang yang notabene itu kecewa pada saat di foto itu kok Masya Allah ya kan? Zamannya filter. Iya, tetapi ternyata memang di kenyataannya kurang sesuai dengan ekspektasi. Ini mengecewakan. Itu
gini kan ada pertanyaan, Ya. apabila kita ta'aruf, Ya. terus kemudian kita tidak cocok secara fisik, itu boleh nggak sih ta'aruf itu batal atau gimana? Boleh. Ta'aruf itu kan intinya adalah apa, introduction si Umayyah. Iya. Saling mengenal, saling tahu dulu. Iya. Jadi begitu ta'aruf nggak langsung diwajibkan untuk menghibah. Gitu ya. Itu bahaya Umar. Saling kenal dulu Kenal memang dulu, ya. Kita betul. iya, memang katanya Rasulullah kan gitu. Di ta'aruf, di proses ta'aruf itu Ya, ya, betul. kita lihat dulu, nggak apa-apa fisiknya. Apa sih kira-kira yang membuat anda semuanya itu mantep untuk menghibahnya di kemudian Ya, hari kan gitu ya. Harus betul. dilihat dulu apa yang membuat Harus saya mantep dilihat. gitu ya. Karena memang yang namanya mahabbah itu timbul Iya. karena Allah Subhanahu wa taala cinta nih ya. Iya. Seorang laki-laki memandang seorang wanita itu dari pandangan mata turun ke hati itu benar Umar. Pertama, Bukan ya. dari hati dulu. Iya, Kalau dari hati apa dulu kita itu nggak tahu, kulitnya kan ya. nggak tahu kita. Jangan kadang-kadang sok-sokan kan. Yang penting hati kita Tapi mantap segala macam. kita Nah, nanti nggak tahu takutnya itu. Umar ya, takutnya begitu nggak sesuai dengan ekspektasi, wajahnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, berusaha untuk mencintai, begitu pasangannya ada sedikit kesalahan, langsung memutuskan untuk putus hubungan dengan nyamuk. Ini kan tidak boleh. Jadi memang harus diketahui terlebih dahulu fisiknya, artinya fisik apa, wajahnya diketahui dulu. Nah, kalau memang tujuannya untuk menikah, untuk menghibah itu tidak masalah Umar. Masalah. Toh yang namanya wajah itu juga bukan termasuk aurat yang haram untuk dipandang. Iya. Gitu. Jangan lama-lama mandangnya ya, kan masih proses ta'aruf ya. Iya Dilirik betul. saja. Ya dipandang aja, dipandang Iya, sekedar ya sudah. udah. Saya mau berkenan dengan putri bapak. Ya ini Iya. saya coba bisa dikenalkan sama putri bapak. Kapan hari memang saya pernah ketemu ya di mana, di kampus, pernah ketemu di pondok pesantren, pernah ketemu gitu di mall. ya. Boleh aja ketemu di mall. Pokoknya yang penting tidak niat ketemuan di situ, tidak niat untuk berpacaran gitu ya. Terus ta'aruf itu juga ada yang namanya batasnya ya. Harus menjaga batas-batas syariat ya, menghindari berduaan tanpa mahram, terus menghindari kontak fisik secara langsung. Nah ini nggak boleh ya. Ya. Jadi memang ada batasannya ya. Jadi dilarang berduaan tanpa mahram. Nah jangan seperti sama Uma ini berduaan, kayak gini tapi ya. udah muhrim, sudah menikah, tidak masalah, mau berduaan, mau ngapain aja sesuai dengan koridor Islam silakan ya. Tetapi kalau memang masih belum ada ikatan pernikahan itu benar-benar dilarang ya berduaan, apalagi berduaan di tempat gelap-gelapan. Ada lagu kan, Ngapain tuh? "Ku hamil duluan." Nah itu kan nggak boleh Umaya, hamil kok duluan ya. Terus jawabannya gini, loh iya Pak Ustadz bener, karena memang apa, sebelum melahirkan kan hamil duluan. Betul juga ya, cerdas ini ya orangnya ya. Cuman yang jelas yang dimaksud di sini adalah berdua-duaan di tempat yang notabene tertutup ataupun terbuka, tetapi tidak ada mahram. Ini tidak boleh. Nah, Umar. ditakutkan nanti zina, Masya Allah. Ditakutkan lagi nanti zina. Terus dilarang juga kontak fisik ya. Pegangan Kita tahu tangan, ya, nggak boleh kita tahu dong sewu ya, pegangan salaman antara laki-laki dan perempuan yang didasari dengan yang namanya syahwat itu juga haram Umar. Boleh, Nah jangan. sampai ada sebuah kaul bahwa salaman laki-laki dan Iya. perempuan itu nggak boleh karena Nggak apa, boleh. takutnya tiba-tiba salaman itu tuing kan gitu, ada dari Umar ya. Iya, Itu betul. nggak boleh. Jadi memang antara laki-laki sama perempuan kalau memang bukan mahram, bukan muhrim, ya nggak usah salaman Nggak usah ya. kontak fisik. Nggak usah kontak fisik karena kontak fisik itu bahaya. Bahaya. Awalnya itu dipegang dikit. Nah lama kelamaan terjadi sesuatu yang menjadi Iya, nggak boleh. bencana ini ya. Itu jangan sampai. Jadi ada batasannya. Terus Betul. prosesnya sendiri itu Prosesnya untuk kalau kita ta'aruf. aruf nih terstruktur Umar. Ada jelas terstruktur ya. jelas. Jadi si laki-laki Ya. hendaknya ke rumah si perempuan Nah, ya. itu. Cowok ini ke rumah si cewek ya. Menemui siapa? Menemui daripada walinya. Walinya. Walinya berarti ayahnya kalau memang masih hidup. Ya. Kalau memang tidak, ya kita minta tolong dulu. Siapa walinya yang bisa temui? Saudara laki-laki yang lebih tua kah? Boleh. Ataupun mungkin Pak D, ataupun D, Bu D, ataupun pamannya, pamannya, siapa ya? siapapun yang masih ada hubungan kerabat Kakaknya, yang cowok. sudah benar-benar dilegalkan ataupun dianggap sebagai orang yang bisa menjadi yang namanya Wali, penengah ya, ataupun betul. wali. Ya itu Gitu boleh ya. Uma ya. Jadi kalau memang tidak ada walinya itu sangat-sangat tidak boleh, dan terstrukturnya adalah benar-benar kita harus
menjaga. Jadi jangan main-main terus tiap hari Ahad ini kita ngedate segala macam, meskipun ke rumahnya tapi berdua-duaan juga nggak boleh. Jadi terstruktur, kita main boleh tapi memang tujuannya apa? Tujuannya untuk bertaaruf, tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain, tapi didampingi oleh wali ataupun keluarganya. Itu dalam koridor Islam sudah ya. Jadi perempuan gitu loh ya, perempuan mahal loh ya. Kalau memang ada laki-laki yang serius datang ke rumah untuk ta'aruf ya, jangan mau dong. Kalau di jalan boleh sih, takdir ya, memang ketemu di jalan tapi kalau udah serius mau ta'aruf, datang ke rumah kan gitu ya. Oke, maksudnya umat tadi itu kalau udah mau ada laki-laki mau ke rumah itu jangan mau diajak ketemuan di tempat lain selain di rumah maksudnya ya. Nanti loh jangan mau ustazah gitu. Jadi artinya kalau memang laki-laki itu laki-laki yang soleh dan mengerti agama, insya Allah tidak akan pernah mau janjian di luar, gak mau. Mesti ngajaknya gini aja ya, saya akan ke rumah orang tuamu ya, untuk membicarakan hubungan kita lebih lanjut lagi, ketemu sama ayahmu. Itu laki-laki yang mengerti agama dan laki-laki yang calon untuk menjadi laki-laki, menjadi pemimpin yang soleh. Jadi ketemunya itu di rumah orang tuanya, bukan di jalanan, bukan di tempat ataupun di kafe, apalagi di tempat-tempat yang notabene sudah terkenal dengan sesuatu. Contoh nih, ada tempat-tempat lain yang notabene itu penuh dengan maksiat, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu berfirman, Umayyah, seperti yang dimukadimahkan Abah tadi itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Artinya apa? Janganlah engkau itu mendekati zina, karena zina itu termasuk perbuatan keji dan itu adalah jalan yang sangat buruk. Wasa asabila, ini adalah jalan yang sangat buruk. Nah, mendekati aja itu tidak boleh apalagi berzina. Quran surat Al-Isra ayat 32 ini menegaskan kepada kita semuanya yang notabene adalah mukmin, muslim, mutakin, apalagi ya, dilarang untuk mendekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan engkau pernah ya mendekati zina. Termasuk apa? Pegangan tangan yang belum mahram, memandang dengan syahwat, apalagi sampai notabene masya Allah ya, naudzubillah min dzalik, sampai berpegang-pegangan segala sesuatunya, kontak tubuh, kontak fisik. Ini jangan beneran. Karena memang apa? Apalagi wanita, ingat, wanita ini mahalnya kenapa? Wanita ini adalah orang yang sangat dimuliakan oleh agama, sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Jadi jangan jadi wanita, jangan gampang-gampang ya, gampang-gampang beneran. Emang nanti kalau ada sesuatu tuh yang paling rugi ya, di mata Allah, di mata manusia, di mata orang tua dan dirinya sendiri adalah orang wanita. Laki-laki rugi nggak? Tentunya rugi. Bagi mereka-mereka yang notabene adalah orang yang soleh, ini rugi banget loh Tapi memang kalau memang nggak beriman ya dianggap nggak apa-apa, laki-laki nggak hamil aja. Bukan masalah hamil atau nggak hamilnya, tapi Allah mencatat itu semua sebagai amalan yang buruk, dan pasti juga Allah akan memberikan yang namanya azab kepada si penzina tadi itu. Gitu ya. Kita perempuan juga harus seperti itu. Kalau kita baik, beriman, tawadhu, terus nurut sama orang tua, kadang-kadang yang baik ya, dalam konteks yang baik itu pasti nanti disiapkan jodohnya sama Allah yang baik pula, yang beriman pula gitu. Betul sekali. Katanya jodoh kan, katanya orang Jawa tumbuh oleh tutup gitu ya. Tumbuh oleh tutup. Dan misalkan yang satunya ini kok notabene nggak baik ya, atau yang satunya baik, itu juga nggak bisa bersatu. Akhirnya di rumah tangganya nggak bahagia. Jadi kalau kita dari awal dulu kita baik, semua yang baik, nanti akan disiapkan jodoh yang terbaik. Nggak harus terlalu ganteng, nggak harus terlalu kaya, nggak harus terlalu cantik, tapi yang jelas baik menurut Allah. Dan kita positive thinking dan jauhi yang namanya tanda tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk para hambanya ya. Sekarang kita bahas mengenai pacaran Umayyah. Pacaran ini seringkali tidak ada batasan yang jelas, interaksi bisa tanpa batas dan rawan mendekati zina. Rawan banget ya pacarannya. Boncengan berdua, betul, makan berdua, ngafe berdua, di tempat gelap-gelapan berdua. Nah, ini
ini jangan ya. Jangan. Karena memang itu termasuk kategori pacaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prosesnya ini Umayyah tidak terstruktur, jadi mau kapan aja, mau ketemu di mana aja, mau Janjian di luar di mana gitu aja, ya? itu memang bebas mereka bebas menentukan. Karena memang apa, tidak ada struktur. Jadi karena laki-laki tidak pintar nih, mohon maaf, bukan saya kok nggak memihak laki-laki ya, tapi perlu diingat bahwa laki-laki kadang-kadang itu mencari untungnya. Terus pokoknya yang penting saya dapat segala sesuatu yang pengen saya lakukan, ya sudah, nanti urusan berlanjut atau tidak wallahu a'lam. Bahasanya begitu, wallahu a'lam, padahal itu jelek tapi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berani menemui orang tuanya. Karena apa? Di dalam hatinya itu kalau orang sudah niat pacaran, itu memang tidak ada niat untuk serius. Ya, tidak ada niat untuk serius. Kenapa kok begitu? Karena memang kalau serius itu kan butuh komitmen ya. Kadang belum siap. Tapi kalau memang yang namanya laki-laki, mohon maaf ya, yang notabene tidak mempunyai iman, bukan laki-laki yang soleh, itu memang ngajaknya ya pacaran. Oh yang penting sama-sama suka, sama-sama enak, sama-sama nyaman, ya sudah. Untuk urusan ketemu orang tua nomor kesekian kalinya, itu tidak boleh ya. Iman, nggak serius, nggak sesuai dengan agama kita. Hati-hati. Berapa sih Ustaz kalau kalau proses kita ta'aruf gitu, berapa lama sih kira-kira untuk menuju ke khitbah gitu, menuju ke pernikahan gitu? Memang berapa sebetulnya lama? Memang tidak ada time limitnya Umayyah, tidak ada time frame-nya, nggak ada. Jadi ta'aruf itu kan gini Umayyah, kalau memang sudah dirasa cocok, kita tahu ya dari keluarga mana, terus anaknya itu bagaimana, gitu kan ya. Terus nun sewu, kembali lagi, menurut kalian semuanya itu laki-laki mempunyai wajah yang tabinya sudah membuat dia seneng ataupun cinta belum, gitu. Kalau memang sudah antara kedua belah pihak sudah menemukan yang namanya klik, sudah menemukan yang namanya rasa empati, rasa simpati, dan juga ada mahabbah di antara keduanya, ya cepet-cepet segera dikhitbah gitu loh, Mak. Lebih cepat lebih baik. Jadi khawatirnya kalau nggak segera dikhitbah, nanti dikhitbah orang lain. Kalau sudah dikhitbah orang lain, ini haram hukumnya dikhitbah oleh orang lain juga gitu loh, Mak. Iya, tiwas wes seneng Umayyah, tiwas wes seneng, wes pemandangnya aja Masya Allah senengnya, wah cantik, ganteng, ya sudah ya, saya sudah menyatakan cinta, ya sudah. Kalau memang cinta juga nggak usah istikharah lagi, karena memang kalau memang sudah yakin nggak perlu istikharah. Kenapa? Karena memang kalau nanti istikharah khawatirnya itu agak lama dan keburu dikhitbah orang gitu kan ya. Dan perempuan yang sudah dikhitbah orang lain ya, ini tidak boleh menerima khitbahan. Terus laki-laki juga begitu, kalau sudah tahu wanita ini sudah dilamar dan dikhitbah sama orang lain, ya jangan mengkhitbah, itu hukumnya haram. Jadi berkaca pada saya pribadi sih, dulu untuk proses ta'aruf itu maksimal itu 3 bulan, terus proses khitbah terus maksimal 3 bulan juga ya, terus kita nikah. Jadi nggak lama-lama sih ya. Ya memang katanya kan gini ya, karena ada orang bilang, oh nggak perlu buru-buru kalau jodoh nggak kemana. Jodoh itu perlu dicari Umar. Jadi tidak ada jodoh yang ujung-ujung datang tiba-tiba gitu, ya ada tapi jarang sekali. Tapi memang kita harus memperjuangkannya. Karena apa? Ya kadang-kadang memang gini ya, sahabat-sahabat Gen Z, di dalam dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Rasulullah pernah bersalah, langsung dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah Umayyah. Aisyah pernah bersalah, Khadijah pernah bersalah, Siti Hajar pernah bersalah, Siti Hawa juga pernah bersalah, nabi-nabi semuanya juga pernah bersalah. Yang tidak ada salahnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar ya, yang maha benar. Nah, maka dari itu para sahabat Gen Z, kalau untuk proses ta'aruf ini kita tidak usah mencari yang perfect ataupun sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakjane kulitnya putih tapi irungnya rada pesek misalkan ya, sakjane iku wajahnya kabeh apik tapi awake rada lemu misalkan, sakjane iku awake ku apik langsing segala macam tapi kekurusan. Nah ini memang ada, memang seperti itu. Jadi nggak ada packagingnya seperti bidadari, hatinya baik, dari keluarga kaya raya, terus tubuhnya oke banget, terus wajahnya oke, hatinya oke. Ini belum tentu
ilmu Uma ya. Ya sudah, kita belajar yang namanya ta'aruf ini untuk mencari kecocokan. Oke, iya, makanya agamanya sama gitu Uma ya. Profesinya mungkin apa namanya juga sama-sama seneng mendengar juga melihat profesinya. Misalkan gini ya, antara dokter sama guru, oke lah, nggak harus sama dokternya, tapi apa? Oh ya sama jadi guru, saya jadi dokternya. Ya, lo yang jadi guru, dokternya, gue yang guru, kan ya nggak boleh. begitu. Ada yang jadi entrepreneur, ada yang menjadi direktur kan gitu ya, boleh kan. Jadi gitu. memang tidak harus sempurna, karena memang sempurna itu sulit banget. Iya. Begitu juga dalam berumah tangga Uma ya, untuk mencari suami istri yang sempurna itu sulit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya menerima semua kelebihannya, ya itu sebagai bonus, tetapi kita juga memaklumi semua kekurangannya. Iya, ya ya kan? gitu kan ya, kalau memang si perempuannya dirasa ya memang nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna, ya kamu datang untuk melengkapi kan gitu. Ya, melengkapi, kan gitu. Menjadikan sempurna rumah tangga gitu. Makanya kan ada simbol gini Uma love, terus ditusuk, love dikasih panah itu ya. Kan gitu. Itu tujuannya apa? In love ini kan masih kosong Uma, harus diisi dengan laki-lakinya. Maksudnya diisi bukan tanda kutip, mohon maaf, bukan niat pornografi atau porno aksi ya. Yang jelas wanita ini perlu bimbingan ya. Jadi makanya jadi laki-laki itu harus cerdas, harus pintar, harus berilmu, harus soleh, supaya apa? Wanita ini bisa diarahkan kepada jalan yang benar. Kok notabene ilmu agamanya lebih bagus, istrinya bagaimana? Ya berarti perannya berubah. Jadi saling memberikan yang namanya nasihat. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jadi begitu, untuk berlomba-lomba ke dalam kebaikan, apalagi rumah tangga ya Uma ya. Itu Uma. Jadi kan nanti goalnya sakinah mawaddah warahmah. Ya, untuk menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya, cinta kasih sayang, ada mahabbahnya, menimbulkan yang namanya ketentraman, ketenangan, saling menghargai, saling memberi, saling menerima. Ini memang sulit banget kita dapatkan, tetapi bisa kita lakukan Uma. Ya, caranya bagaimana? Ya masing-masing harus menjadi dan berusaha menjadi orang yang baik ya. Kepada siapapun kita harus baik ya. Pokoknya kalau suaminya pengen bersedekah ya didukung, suaminya pengen mengkaji ya didukung, suaminya pengen bekerja ya didukung. Kalau suaminya pengen nikah lagi bagaimana? Nah ini ntar dulu, harus ada ininya, harus ada sebab dan juga akibatnya. Kenapa mau nikah lagi? Harus ada yang namanya sebabnya dulu ya, karena memang nggak semudah itu. Walaupun di Al-Quran laki-laki itu bisa boleh apa namanya menikah ya, lebih dari satu, 2, 3 atau 4. Tetapi apa? Allah takdilu, kalau memang nggak bisa berbuat adil ya fawahidatan, maka stong bae ya, only one, jadi satu aja. Karena apa? Satu aja, betul. Wanita mana sih yang kira-kira mau ya diduakan? Bukannya mohon maaf, kok Ustadz tidak memihak ke poligami, padahal Rasulullah mencontohkan gitu kan. Tapi ingat ya, Rasulullah nggak pernah berpoligami ya. Rasulullah istrinya banyak, tapi Rasulullah ini nggak berpoligami ya. Jadi hati-hati ya. Satu lagi nikah lagi, meninggal, nikah lagi kan gitu, bukan jejer banyak enggak. Jadi nggak ngerentengi. Karena kita tahu bahwa Rasulullah pada saat menikah pertama kali itu beliau adalah tujuannya apa? Menikah yang bisa mendukung pergerakan dakwahnya. Ya, Siti Khadijah kan kaya raya ya. Betul, kaya raya, baik. Dan wanita pertama yang mau masuk Islam ya Siti Khadijah itu sendiri ya. Mudah-mudahan apa namanya para istri ini bisa menjadi Siti Khadijah untuk bisa mendapatkan suami seperti Rasulullah ya. Karena kan gini ya, ada penceramah itu, ya Allah enak ya mempunyai jadi istrinya Ustadz itu perfect banget, kayaknya udah ganteng, cool, kalem, confident, terpinter agama, pasti nanti dibimbing, diarahkan menjadi imam yang baik. Tapi harus introspeksi diri juga, hai para Gen Z yang notabene adalah kaum Hawa ya. Harus menjadi yang namanya Khadijah dulu, harus menjadi yang namanya Siti Aisyah terlebih dahulu, dalam tanda kutip, supaya kita mendapatkan yang namanya Rasulullah, kita bisa mendapatkan yang namanya suami layak akhlaknya seperti Rasulullah. Jadi kesimpulan daripada
ta'aruf dan juga Iya. pacaran ini. Kalau pacaran memang intinya menuju ke hal-hal yang tapinya tidak ada ikatan emosional untuk menikah, menuju ke jalan Allah. Tetapi kalau ta'aruf ini lebih cenderung mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan sunatullah, dalam mewujudkan sunnah daripada Rasulullah, dan cepat-cepat menikah ya kalau memang sudah dirasa sudah mampu ya. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni ya. Nikah itu adalah sunnahku, contohku, anjuranku, kata Rasulullah ya. Faman raghiba, dan barang siapa meninggalkan ataupun tidak melakukan sunnahku termasuk menikah, maka ya bukan termasuk umatku. Gitu. Wes nang nikah ya sahabat-sahabat Kenzi, kalau udah siap ya, terus sudah bekerja ya, paling nggak sudah bekerja ya dong ya. Nggak usah nunggu mapan. Betul. Oh, yang penting dirasa cukup ya sudah. Kita bertujuan untuk membentuk yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nanti Allah itu kan juga maha luar biasa umaya. Wa anqikul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya, mohon koreksi enggak kalau barangkali kalau ada yang lupa ya. Karena memang intinya gini, kalau memang ada seorang pemuda ataupun sewu pada waktu itu memang ada hamba saya yang belum menikah, disuruh menikahkan umat. Dan apabila mereka itu kok dari kalangan orang yang nggak mampu ya, maka akan yughnihimullah. Artinya apa? Allah akan memberikan kekayaan, kemampuan, rezeki yang cukup kepada mereka atas fadilah daripada pernikahan. Mendingan nikah yuk, mendingan nikah ya, daripada pacaran, daripada lama-kelamaan ya. Nanti ujungnya barangkali nggak baik, mendingan ta'aruf, khitbah, langsung kita menuju ke penghulu. Untuk umur sudah cukup ya, sudah paling nggak bekerja kan gitu ya, kita mau nikah ya, kita mau memboyong anak orang ya kan, kita harus juga bekerja, merawat, ngasih makan kan gitu. Laki-laki harus bertanggung jawab moral dan juga spiritual ya, gitu harus bertanggung jawab materi dan juga psikologis ya. Materi harus cukup supaya apa, istrinya nanti nggak menjadi orang yang kufur gitu kan, harus bertanggung jawab supaya nggak menjadi orang lain lagi. Itu namanya sahabat Kenzi ya. Jadi perbedaan antara pacaran dan ta'aruf. Jadi kalau Islam mengenalnya itu, menganjurkannya adalah ta'aruf. Gitu ya. Nah, jadi hari ini luar biasa ya pembahasan kita, pacaran atau ta'aruf gitu ya. Perbedaan pacaran dan ta'aruf sudah dikupas tuntas sama Abah ya hari ini. Boleh nanti kalau memang ini bisa komen di kolom YouTube kita boleh, bisa di Ustadz Safrizal TV, dan juga ada di TikTok kita Ustadz Safrizal. Jangan lupa di follow juga. TikTok juga, YouTube juga jangan lupa subscribe ya. Komen juga di situ boleh, tanya seputar ta'aruf juga boleh, konsultasi apapun boleh di channel kita. Dukung dakwah kami ya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Share, like, and comment juga ya. Semuanya gratis. Kalau mau berkonsultasi juga boleh DM ya, boleh DM, silahkan ya. Gitu ya. Untuk hari ini cukup untuk hari ini. Luar biasa. Acara kita didukung oleh beberapa jangan lupa didukung oleh yang pertama ada Safira. Oke, berarti kita mohon maaf minta waktunya sebentar nih Umar gitu ya. Karena yang namanya Ustadz, yang namanya host itu juga butuh apa namanya hidup lebih baik. Nah, ini kami punya, ini endorse kita terbaru ya, namanya Kesatria Songkok tanpa kertas. Ini saya pakai ya, yang saya pakai ini adalah songkok daripada Kesatria. Jadi kemasannya itu sudah elegan banget. Ini namanya Kesatria yang edisi platinum. Yang platinum ya, platinum luar biasa sekali. Bagus banget, packagingnya juga internasional, national quality. Hulunya juga bagus. Mohon maaf. Modelnya juga kita international quality ya. Nasional ini seperti ini teman-teman ya. Terus kalau masih dibuka kemasannya seperti ini ya. Ini bukan murah ya. Jadi Ustadz juga harus pandai-pandai untuk mempromosikan ya. Terima kasih. Ini ya. Oke, Kesatria ya. Jadi songkoknya luar biasa sekali. Oke ya. Boleh nih belanja. Oke, nah, keren banget ya. Luar biasa packaging. Boleh. Nanti untuk harga spesial boleh menghubungi kami ya. Boleh DM kami di boleh DM kami, boleh TikTok ya. Boleh komen di YouTube channel juga boleh. Oke, ya. Jangan
lupa. Ini packaging untuk kado, dipakai sendiri luar biasa, untuk kado juga luar biasa. Oke, ikuti juga pengajian daripada Ustaz Safrizal ini. Nanti juga ada beberapa follower tercepat juga akan mendapatkan Free. ya, Gratis. songkok kesatria. biasa Songkok ini tanpa kertas. Nah, tanpa kertas ya, songkok eksklusif, dipakai nyaman banget nih. Kelihatan 10 tahun Ini lebih muda. bulunya juga. Nah, ini bulu 10 mana ini? tahun lebih muda. Oke. Selain Bulunya itu juga, ada oke. lagi kita punya Ada lagi endorse kita, lagi. ini produk kita ini. Ini produk kita sendiri ya. Oh, ini produk kita. Nah, ini silakan nanti bisa ces gitu ya. Oke. Oke. Ini namanya Eza Wangi Parfum. Oke, Eza Wangi Parfum. Eza Wangi Parfum, Ya. kelihatan nggak sih? Oke, Eza Wangi Parfum by Eza Ustaz Wangi Safrizal Parfum. produk ini, sendiri. Ya, Ini varian khusus untuk Oke. dari Ustaz Safrizal sendiri. Oke, varian Apa ya? Ini Barat. Timur Tengah, Middle East. Bakarat ya. Bakarat. Bakarat ya. Oke, Boleh coba. di order. Ini boleh ya. Mas Boleh, boleh. Arumnya. Lama tuh. Nah, langsung. Cocok nih untuk ibadah juga boleh, Luar sholat biasa. Jumat juga boleh. Ya, Atau jangan sampai ya pergi-pergi. sewu bau badan kita itu membuat orang lain tersingging ya. Jangan ya. Pakai parfum. Parfum. Murah banget harganya. Murah Untuk ini. harga nanti bisa DM juga ya. Nah, ini sahabat semuanya ya. Yang Ini Eza Wangi. Eza Wangi ya. Boleh DM. Oke, terus ada lagi juga ini Uma. Ada yang luar biasa. Ini adalah yang mendukung kita di sini. Ada Safirator and Travel. Safirator and Travel ya. Program Program paket umroh plus dan juga haji plus ya. Umrohnya pakai Safira, hajinya juga pakai Safira, luar biasa ya Ustaz. Nanti lain waktu atau ada kesempatan bisa dibimbing sama Abah Insya Allah juga. ya, Gitu tahun ini alhamdulillah betul. fi amanillah dan juga ala qadarullah ya. Kami menjadi salah satu pembimbing ibadah untuk jamaah haji Safiratul and Travel 1446 mohon doanya ya, mohon doanya. Mohon doanya kembali ditugasi oleh Safira untuk menjadi salah satu bagian daripada Safira untuk melayani Diyufullah, Diyufur Rahman, Diyufur Rasul ya. Ini bersama Safira Tour and Travel. DM juga boleh, itu paketnya Oke. Safira banyak, mulai dari yang harga ekonomis sampai yang luar biasa harganya. Dari ekonomis amazing, sampai prioritas sampai ya. prioritas. Boleh DM, Oke. boleh komen gitu ya. Boleh. Pokoknya tanya aja enggak apa-apa ya. Tanya boleh. Yang penting itu yang penting kita semuanya lebih tahu duluan daripada kita udah punya uang banyak tapi nggak tahu tempat haji yang bagus di mana gitu ya. Iya, Awalnya travelnya gitu. pakai yang kredibel, pakai yang Safira gitu ya. Oke, jangan lupa ya follow terus ya di semua medsos kami, ada di TikTok, ada di YouTube ya, dan Boleh. juga ada di IG kami, juga IG juga ada. Ustadz Safrizal, Ustadz sama Safrizal, semuanya oke. channelnya. Oke. Nah, ini Safira. Terima kasih. Oke, thank you Safira. Ini Thank you Eza Wangi dan juga podcast thank kita you yang untuk luar biasa. Kesatria yang telah Kesatria. mendukung podcast sederhana kita, Abah Abah. bersama Uma. Gitu ya, jangan lupa tagline-nya. Oke, kita sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita doa dulu Abah ya. Oke, baik, terima kasih Uma atas waktunya ya, dan juga monggo seluruh sahabat Safrizal semuanya yang berada di all channel medsos kami ya, kita berdoa dulu via yaumil Jum'ah Sayyidul Ayyam, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Ini adalah waktu-waktu yang notabene waktu-waktu yang sangat mubarakah juga yang menjelang kita melaksanakan ibadah sholat Jum'ah ya. Kita berdoa dan saya kembali doakan kepada seluruh jamaah, seluruh sahabat-sahabat Safrizal semuanya, semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan jauhi daripada maksiat ya. Untuk anak-anakku, sahabat-sahabatku di Gen Z yang notabene ada yang menjadi follower ataupun viewer di acara ini dan juga follower di seluruh medsos akun kami ya. Oke, kita berdoa dulu, semoga Allah membimbing kita, Allah meluruskan niat kita untuk melakukan segala macam amalan ibadah yang notabene itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih wa sholihal Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana صغارا ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات اللهم يسر لنا ولا تؤثر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر لنا يا الله امورنا في هجرة مكة والمدينة في كل شهر ببركة ولا مسقة مع السلامة مع البركة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع من الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل زوجاتنا واجعل جماعتنا واجعل أهلنا واجعل viewer kami ya Allah واجعل follower kami ya Allah waj'al liker kami ya Allah dan orang-orang yang sudah men-share video ini mendukung dakwah kami ini ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli tuqah wa ahli rizki wa ahli sikha wa ahli sabri wa ahli quran wa ahli sadaqah birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih boten niat untuk menggurui, kita sharing bersama dan apabila ada kesalahan tutur kata saya ataupun kata-kata ataupun ayat-ayat Allah yang kami bacakan, ayat-ayat Rasulullah yang kami bacakan kok ada kekeliruan, silahkan DM kami, monggo dengan terbuka saya mau untuk dibenarkan karena memang kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah ya hari ini. Sami-sami, Oke, kita tutup hari ini alhamdulillah ya kita podcastnya hari ini berjalan dengan lancar, sehat-sehat semuanya ya. Selamat hari Jumat. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Oke, saya Ida Fitria Swandi. Besok insya Allah ya lain waktu nanti kita ada podcast lagi bersama Abah dan Uma. Luar biasa ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.